Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bertemu lagi sama kakak dan Kak Desti di ibadah online HKI Sekolah Minggu Kalisari. Nah, adik-adik pada bersemangat nggak hari ini? Semangat. Nah, sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Adik-adik tepuk tangannya ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul sama saudara Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, yaitu Aku Anak Raja. Adik-adik jangan lupa suka berdoa ya. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan
anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah pada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat kembahan-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui jelas apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami mengerjakan kehendak-Mu dengan segenap hati, dan kuatkanlah melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, minggu ini
adik-adik? Wah, pasti adik-adik semua semangat ya untuk ibadah hari ini ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Udah ya. Kita mau buka dari Perjanjian Lama. Itu dari kitab Keluaran. Keluaran di mana ya? Ada di kitab kedua Perjanjian Lama. Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Adik-adik udah dapat? Yang udah dapat katakan amin. Udah ya, udah dapat ya. Oke. Kita mau baca bareng-bareng ya. 1 2 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan di Keluaran tadi ya. Sekarang kakak mau tanya, di sini adik-adik siapa yang pernah takut? Saya kak. Kalau kakak pernah takut. Waktu itu malam-malam jalan sendirian lewat kuburan. Kakak takut. Terus kakak bilang, Tuhan Yesus tolong lindungi aku Tuhan gitu. Nah kalau adik-adik kalau lagi takut minta tolongnya ke siapa? Kayak misalkan Nobita, kita pun tahu kartun Doraemon ya adik-adik ya. Kalau misalkan Nobita kesusahan, minta tolongnya ke siapa? Ke Doraemon, dia punya kantong ajaib yang bisa ngasih alat-alat yang supaya Nobitanya nggak kesusahan. Terus banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada pribadi yang lebih hebat dari semuanya. Dari Doraemon, dari Superman, dari Spiderman, atau dari apa lagi adik-adik? Dari semuanya deh. Dari Bapak Jokowi, dari Bapak Anies. Semuanya ada yang lebih hebat. Siapa namanya? Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Seperti yang tadi kita baca di Alkitab di Keluaran. Itu berbicara tentang apa? Tentang Musa yang Tuhan tolong waktu mau menyeberangi laut Teberau. Adik-adik tahu nggak siapa tuh Musa? Musa itu siapa ya? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan suruh untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya tanah apa? Tanah Kanaan, adik-adik. Nah, kenapa sih kok Tuhan suruh bangsa Israel buat pindah dari Mesir ke tanah Kanaan? Adik-adik ingat nggak ceritanya? Jadi waktu itu bangsa Israel ada di Mesir, mereka itu ditindas, dijajah sama orang-orang Mesir. Kayak misalkan kalau Indonesia itu kayak kerja romusa. Nah, bangsa Israel tuh diperlakukan seperti itu di Mesir sama orang-orang Mesir. Nah, Tuhan melihatnya dia sedih, jadinya dia mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu menuju ke tanah Kanaan, tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, Tuhan memilih Musa untuk memimpin mereka. Nah, menurut adik-adik, orang Mesirnya memperbolehkan nggak bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan? Nggak boleh. Mereka tuh nggak ngizinin. Mereka tuh gini mikirnya, kalau misalkan gak ada bangsa Israel, nanti siapa yang akan jadi budak kita? Siapa yang kita suruh-suruh lagi? Seperti itu. Jadi Raja Firaun gak memperbolehkan mereka. Nah, akhirnya bangsa Israel mereka pergi ke tanah Kanaan. Pas pergi, bangsa Mesir itu ngejar-ngejar mereka. Nah, pas mereka lagi jalan, tiba-tiba di depan tuh udah ada laut Teberau. Aduh, gimana nih? Kita lewat jalan mana lagi? Bangsa Mesir udah ada di belakang. Seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan bilang ke Musa, ada di ayat yang Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau
angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, jadi Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya, ulurkan tangan, angkat tongkat, langsung plak. Setelah Musa melakukan itu apa? Lautnya langsung terbelah. Yang tadinya banyak air langsung jadi kering. Wah, Tuhan luar biasa banget bantu bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel jalan melewati laut itu. Dan pas udah sampai ujung, di ayat yang ke-23, Keluaran 14 ayat 23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Mereka juga ngejar bangsa Israel. Nah, waktu itu setelah bangsa Israel udah sampai pojok pinggir, terus orang Mesirnya masih di tengah-tengah laut itu, Tuhan bilang gini di ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya ia berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan mereka berkuda. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke laut, lalu tongkatnya pas Musa gituin, lautnya yang tadinya terbelah dua jadi bersatu kembali. Orang-orang Mesir yang ada di tengah tadi yang mau ngejar bangsa Israel jadi kelelep sama lautnya. Karena air lautnya yang tadinya lautnya udah kebelah jadi menyatu kembali. Wah, hebat sekali Tuhan Allah menolong bangsa Israel dari bangsa Mesir. Tuhan kita itu hebat. Nah, adik-adik, itu cerita Tuhan Allah yang menolong Musa dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau kita itu tidak boleh takut dalam keadaan apapun. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena kita punya Tuhan yang hebat yang akan selalu melindungi kita, anak-anaknya. Nah, kalau kita punya masalah, percaya dan yakin kalau Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita lebih hebat daripada masalah yang kita alami. Oke adik-adik. Nah, sekarang kakak punya PR buat adik-adik. PR-nya ada dua. Apa ya? PR yang pertama, adik-adik harus menceritakan pakai video seperti ini kebaikan Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus itu hebat di dalam kehidupan adik-adik. Misalkan kakak contohin ya, Tuhan Yesus itu sangat hebat untuk kakak. Waktu itu malam-malam kakak pernah sakit, kepala kakak pusing banget. Aduh, bagaimana ini? Besok kakak harus kerja pagi-pagi. Lalu kakak minum obat, kakak minum, lalu kakak berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan aku supaya aku bisa bekerja besok hari. Dan akhirnya kakak tidur, ketika kakak bangun pagi, kakak udah gak pusing lagi, kakak udah sehat. Itu pertolongan Tuhan Yesus membuat kakak yang tadinya sakit jadi sembuh. Nah adik-adik, kakak minta PR-nya itu ya, ceritakan kebaikan atau betapa Tuhan Yesus hebat di dalam kehidupan adik-adik. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana ya? Ayat hafalannya itu dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Nah, kau ulang ya. Ayub pasal 42 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Adik-adik boleh hafalkan ini lalu divideokan ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gitu ya. Nanti adik-adik videokan lalu
Seperti biasa dikirim ke grup orang tua anak sekolah minggu. Oke adik-adik? Oke, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, firman-Mu hari ini mengatakan bahwa kami tidak boleh takut karena kami punya Allah yang hebat seperti-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk kami selalu percaya dan kami tidak takut di dalam menghadapi apapun. Engkau yang boleh berkati kami, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman mengenai Tuhan Yesus hebat. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus tuh hebat banget. Dia bisa membelah laut menjadi dua melalui tongkat Musa. Nah, adik-adik, di sini kakak punya satu pujian, yaitu bagaimana cara Musa, gitu ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Jari jempol, masih ingat lagunya kan? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk setiap kasih karunia yang boleh Tuhan berikan hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau boleh menemani kami ya Tuhan, untuk ibadah online ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, kiranya Tuhan ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, Engkau boleh memberkati kakak sekolah minggu kami yang boleh melayani hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka selalu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi setiap kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami boleh melayani hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka selalu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi setiap kakak sekolah minggu kami ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kami yang ada di sini ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat hadir di gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang memberkati kami ya Tuhan, supaya di minggu selanjutnya ya Tuhan, kondisi negara kami boleh kondusif ya Tuhan, dan kami dapat melaksanakan ibadah ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni kami ya Tuhan, apabila tadi kami pada saat ibadah online ya Tuhan, kami tidak fokus ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni kami ya Tuhan, agar kiranya Tuhan ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mama papa kami ya Tuhan, berikan mereka rezeki ya Tuhan, ampuni setiap dosa kami ya Tuhan, apabila kami sering melawan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan, dan juga kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang melindungi orang-orang di luar sana ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, supaya semua orang yang ada di dunia ini ya Tuhan boleh sehat ya Tuhan. Inilah Tuhan segala doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Jadi kita mau mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita berdoa menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja di dalam pergunakannya demi pengembangan kerajaan yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersungguh kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di surga
persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai dengan selama-lamanya.